desa ini. Mau tahu kisahnya? Ikuti saya. Desa Rejuno merupakan salah satu desa unggulan di Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Desa dengan jumlah penduduk 3.523 jiwa ini memiliki luas wilayah 292.810 hektar yang terbagi dalam 6 dusun. Sebagian besar penduduk Desa Rejuno bekerja di bidang pertanian, dan hebatnya, Desa Rejuno merupakan wilayah penghasil jagung terbesar di Kabupaten Ngawi. Siapa sangka, dahulu kala Desa Rejuno merupakan sebuah hutan belantara bernama Hutan Gandoko. Hutan ini menjadi tempat persinggahan dari Pandowo Limo. Di hutan ini pula, dahulu hidup raksasa atau buto yang bernama Prabu Boko. Hingga sebuah kejadian membuat hutan Gandoko ini sekarang dikenal dengan sebutan Rejuno. Untuk lebih jelasnya, kita tanyakan langsung kepada ahlinya. Assalamualaikum. Nyuwun sewu, Mbah. Nggih. Ajeng nyuwun pirsa. Nggih. Asal usule Desa Rejuno iku pripun? Desa Rejuno niku nek menurut critane tiyang Dek Sien, tiyang kuno niku kanggo plerenane Pandhawa Lima. Iku kendel teng niku teng isore Asem Legi. Asem Legi niku sing pang sing ngalor mengetan niku rasane legi, nek sing liyane niku kecut biasa. Nah, niku Pandhawa Lima niku sumondok teng mriku. Adi tasih alit niku Sampar Luwe. Sampar Luwe niku terus Bratasena niku sing pun gedhe dhewe lunga ngalor mengetan dugi Wangun Gede. Lah teng mriku niku Rondo Wangun Gede niku duwe anak siji. Wayahe niku Asok Abon pajak sirah niku. Niku akhire tangisan terus Bratasena niku tekon. Bibi nang opo kok tangisan? Wong ngatur Raden. Kula niki yoga namung setunggal niki badhe masuk pajak sirah. Aja kuwatir Bibi, aku dangno ae. Nah niku lha terus bedane kalih Rondo Wangun Sugih niku. Sego niku digawa teng Asem Legi diwenehi adik-adike kalih bune niku. Nah ibu kunti niku tekon, Bratasena kuwi kok oleh sego akeh saka ndi le. Ngene Bu, iki ijole awakku. Nah iki jane dipenging kalih ibuke. Nah niku Bratasena wadah Bratasena niku wong kaku nggih. Aku ning bujur gitu tingkenge. Wis saiki dongan slamet ae aku. Itu ceritane. Ini terus teng Wangun Sugih Dik Moro, mereka pun adus resik, adus keramas, ada di Kolomongso kali. Itu Prabu Boko niku. Iku wiwitan saking delamaan mboten tegas. Gatot niku. Terus teng Dengkul mboten tegas. Badhe teng Rai niku ditempiling kalih Bratasena untune rompal terus milon teng Karangdengilon niku. Niku bekase dengkune teng kulon niku kalih tengetan niku gigrang ngoten. Nah, akhirnya Dewi Kunti niku cerita ngeten. Permadi raksasa iki nek gambok sirnakno iki besok manusa iki gak iso ngrembaka. Soale iki terus saben sasi iki terus dipangan ning Kolomongso karo Ratu Buto niku. Nah, niku akhirnya disemparing ning Asem Legi niku. Permadi munggah teng Asem Legi, akhirnya terus disemparing sigrang teng mriku niku dipanah saking Asem Legi. Permadi akhirnya terus Buto ini mboten mati sakal tapi mlayu nganti di daerah Bogol, daerah Bareng, Bronan niku akhirnya balik niku nambruk teng sekitare saisor Dengilon niku. Niku sing nama Permadi niku nggih Arjuna niku asline. Langsung saja kita menuju lokasinya. Yang pertama kita kunjungi adalah Punden Asem Legi. Tempatnya tak jauh dari pusat pemerintahan desa, yaitu hanya berjarak 300 meter dari kantor Desa Rejuno. Tempat ini merupakan tempat peristirahatan dari Pandhawa Lima dan ibunya, Dewi Kunti. Saat itu, adiknya yang paling bungsu merasakan lapar, sehingga Bratasena sebagai kakak tertua pergi ke Wangun Sugih untuk mencari makan. Di sana, dia bertemu dengan Mbok Rondo Wangun Sugih yang sedang menangis dikarenakan anak perempuan satu-satunya hendak dimakan raksasa Prabu Boko untuk dijadikan tumbal. Dibuatlah perjanjian antara Bratasena dengan Mbok Rondo Wangun Sugih, di mana dia bersedia dijadikan pengganti anaknya untuk menjadi santapan raksasa dengan imbalan dimasakkan nasi oleh Mbok Rondo Wangun Sugih.
Singkat cerita, saat waktunya tiba, Bratasena hendak dimakan oleh raksasa Prabu Poko, namun karena kesaktiannya, raksasa gagal memakannya dan malah ditempeleng kepalanya hingga giginya copot dan berlari ke arah Gedung Pengilon untuk berkaca. Ini adalah punden asam legi. Konon, di pohon ini dulu Arjuna memanah raksasa atau buto yang sedang berkaca di Kedung Gede atau Kedung Pengilon. Oleh perintah ibunya, Arjuna diminta untuk membunuh raksasa Prabu Poko dikarenakan telah mengganggu ketentraman manusia pada zamannya. Akhirnya, dari atas pohon asam legi ini, Arjuna memanah raksasa yang sedang berkaca di Gedung Pengilon. Kenapa dinamakan asam legi? Asam legi berasal dari kata asam yang merujuk pada pohon asam Jawa dan legi yang berarti manis. Dikarenakan pohon asam yang tumbuh di sini buahnya berasa manis pada cabang yang mengarah ke arah timur laut searah dengan Kedung Pengilon. Sekarang di punden asam legi ini setiap setahun sekali menjelang bulan Ramadan atau di bulan Sya'ban dilaksanakan tradisi nyadran untuk menghormati para leluhur. Selain di punden asam legi, tradisi nyadran ini juga dilaksanakan di berbagai tempat lainnya di Desa Rejono, seperti makam dan tempat keramat lainnya. Setelah ini, kita akan menuju ke Gedung Gede atau Gedung Pengilon. Jarak yang ditempuh dari punden asam legi menuju Gedung Gede atau Gedung Pengilon adalah 5 km. Dengan mengendarai sepeda motor, kita membutuhkan waktu sekitar 20 menit perjalanan. Dilanjutkan dengan menyusuri sungai sekitar 15 menit berjalan kaki. Dinamakan Gedung Pengilon dikarenakan dulu saat raksasa atau buto ditempeleng wajahnya oleh Bratasena, giginya patah dan berlari menuju gedung ini untuk berkaca atau ngilon. Saat ngilon itulah raksasa atau buto tadi dipanah oleh Arjuna dari atas pohon asam legi. Sekarang kita sudah berada di Gedung Gede atau Gedung Pengilon. Dan itu konon katanya adalah jejak lutut dari raksasa atau buto. Setelah kejadian itu, hutan Gendoko dikenal dengan nama Hutan Rejono, berasal dari kata Harjuna. Sistem pemerintahan baru terbentuk mulai tahun 1912, berbentuk kelurahan. Bentuk kelurahan berjalan selama 2 periode dengan membawahi 5 dusun, yaitu Dusun Rejono, Kalisoko, Karanganyar, Gurta Timur, dan Gurta Barat. Kemudian berubah menjadi Desa Rejono setelah memasuki pemerintahan periode ketiga, yaitu tahun 1936, bersamaan dengan bergabungnya dusun baru, yaitu Dusun Papua. Demikianlah cerita asal-usul dan sejarah dari Desa Rejono. Kita sebagai generasi muda wajib mengetahuinya. Dok ceplok di pangan begal, begale ne pasang begal. Yen tuku rokok, monggo sing legal, ojo tuku sing tanpa cukai. Wassalamualaikum warahmatullahi